Jangan engkau berdebat dengan si Safih. Safih ni orang bodoh. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Maka kata beliau, berdebat dengan orang yang bodoh tidak akan berjumpa oleh engkau akan suatu kebaikan kecuali engkau akan merasa sakit. Maka tengok dulu kawan berdebat waktu tadi. Seukuran tak dengan kita? Tapi kalau enggak ada, kalau dua hadis yang dia hafal kullu bid'atin dhalalah itu ke itu aja, nyancak je berdebat di baca dia lagi. Makanya sebelum berdebat tanya dulu, Ustaz ada berapa hadis yang hafal Ustaz? Tanyakan dulu. Karena nanti takutnya ketika berdebat tak diamalkan oleh Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Habis itu je diulang dia balik. Itu diulang balik. Berarti berdebat dengan orang bodoh kita. Jagalah lidahmu daripada berdebat dan berbantah-bantah. Maksudnya berhujah. Berdebat, berbantah, berhujah. Kenapa? Munakasyah begitu juga. Munakasyah ni saling berbantah dalil. Dibuat dalil oleh orang, kita buat pula. Berdebatlah munakasyah. Pada berbicara, berkata-kata. Jangan hindarkan itu. Fadzalika fi iza lil mukhatab. Karena itu akan menyakiti pihak lawan. Jadi kalau berdebat dengan kawan, itu kadang kawan tersinggung dengan kita. Walaupun kadang dalil kita benar kadang. Tapi kawan tadi sudah terbiasa dengan mengamalkan itu, dia akan merasa tersinggung. Dia akan tersakiti. Kadang keluar bahasa kita, bongak malah lama mengaji itu je tentu dah baru kata kita. Kan tersinggung dia tu. Jadi dihindarkan. Memang dalam masalah ini Imam Ghazali menjelaskan sebisa mungkin hindarkan perdebatan. Sebisa mungkin. Tapi ada perdebatan yang mesti harus dianjurkan. Mana perdebatan dianjurkan? Perdebatan untuk menegakkan yang hak. Maka seperti yang dilakukan oleh gurunya Imam Hanafi ketika berdebat dengan Dahri. Di dalam kitab Fathul Majid disebutkan itu. Ketika berdebat dengan Dahri. Dahri ini seorang ulama besar. Banyak orang dibunuh Dahri. Seluruh orang ulama-ulama yang kalah, dia itu aturan berdebat dengan Dahri. Setiap yang kalah dibunuh oleh Dahri. Setiap yang kalah harus dibunuh. Itu aturan. Jadi kalau mau debat dengan Dahri, nanti kalah dibunuh ya, kata Dahri. Semua ulama kalah dibunuh. Kalah dibunuh. Oh, hebat dulu. Jadi kalau berlakulah itulah banyak kan dibunuh Wahabi itu. Karena kalah terus dia. Ke Idrus Ramli santai aja menjawab dia. Santai ke Idrus Ramli itu luar biasa. Santai dia menjawab. Dalilnya pas dan susah untuk terbantahkan. Jadi di zaman Dahri setiap berdebat kalah. Imam Abi Hanifah ni menemani gurunya. Gurunya yang akan berdebat dengan Dahri. Imam Abi Hanifah kecil ketika itu. Masih membawa sendal gurunya. Jadi ketika gurunya masuk ke dalam ruangan itu, Abi Hanifah lah yang membawakan sendal gurunya. Jadi kata Abi Hanifah, guru izin daripada guru yang berdebat dengan Dahri ini, biarlah saya saja yang berdebat. Ini yang dibolehkan berdebat untuk menegakkan yang hak. Ini dia. Biarlah saya saja guru, kata Imam Abi Hanifah, kecil waktu itu. Kata guru, engkau kecil, nanti engkau kalah, engkau akan dibunuh. Engkau akan disembelih saja oleh Dahri. Memang itu, dulu patokannya begitu saja. Dulu cara biarlah guru tidak apa-apa. Aku menang insya-Allah, yang hak itu akan menang, kata Abi Hanifah. Al-haqqu, apa dikatakan di dalam hadis itu, bahwa yang hak itu akan menang dan hak itu yang akan diikut. Biar aku ya guru, izinkan aku. Imam Abi Hanifah sambil membawa daripada sandal gurunya untuk berdebat dengan Dahri. Di antara pertanyaan Dahri, kata Dahri, sepele, engkau kecil, takkan bisa engkau menjawab pertanyaanku, kata Dahri. Kata Abi Hanifah, aku walaupun kecil, tapi isi kepalaku lebih besar daripada isi kepalamu. Dalam arti kata, dan kau lebih cerdik daripada wang lay, katanya. Aku akan bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan engkau, Dahri. Sampaikanlah apa pertanyaan engkau. Kata Dahri, apa sebelum Allah dan apa setelah Allah? Dahri ini gawat dia pertanyaannya. Maka kalau dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, jangan terlampau berlebihan. Ini Wahabi ini saya tengok dah terlampau berlebihan dia ini. Sampai mengatakan Allah duduk di ars, di kursi. Memang duduk di kursi kata dia. Kan kurang ajar dia ini. Memang duduk di kursi itu dipandang memang seperti itu kursi. Kan bahaya dia. Jadi sama mereka dengan mengatakan, kalau ada orang yang tak meyakini Allah itu tak ada tempat, maka dia tidak akan bertuhan dia. Kan? Padahal jelas Allah itu ada, tapi tidak berhajat kepada tempat. Yang berhajat kepada tempat itu makhluk. Kalau Allah berhajat kepada tempat, mana yang lebih tua Allah daripada tempat? Kan kacau jadinya. Jadi Dahri ini
Apa sebelum Allah dan apa setelah Allah, kata si Dahri. Dahri ini pertanyaannya dahsyat ini. Apa sebelum Allah, apa setelah Allah? Jawabannya pun dari si Dahri ini pakai akal, jawabannya pun pakai akal. Kata Imam Abi Hanifah, irfa' yadak. Angkat tangan engkau. Diangkat oleh si Dahri tangannya. Kata Imam Abi Hanifah, apa sebelum jari jempolmu dan apa setelah jari kelingkingmu? Sebelum jempol apa? Tidak ada. Loh, kok antum ragu pula? Takut antum dengan Dahri. Belum ada Dahri, takut. Sebelum jari jempol apa? Tidak ada. Setelah jari kelingking? Juga tak ada. Begitulah keadaannya Allah. Tidak ada sebelumnya Allah, tidak ada setelahnya Allah. Begitu. Pertanyaan yang kedua. Akhirnya Dahri kalah. Kata Dahri yang kedua, di manakah Allah? Di manakah Allah? Di manakah Allah, kata si Dahri ketika itu. Jadi ketika itu pas ada minuman, ada syai, ada teh di hadapan si Dahri. Ya kayak gini lah, ini apa ini? Susu kurma. Jadi susu kurma ni. Jadi kata Imam Abi Hanifah, isyrab syai, minum, telah minum syai itu, minum. Jadi kata Imam Hanafi, coba engkau sampaikan kepada saya di mana letak manisnya. Coba di mana letak manisnya? Seperti apa manisnya? Coba sampaikan. Seperti apa? Ceritakan. Di mana letaknya? Pisahkan. Bisa tak dia memisahkan manis itu dengan teh tadi itu? Bisa tak dia misah? Seperti itu pula lah keadaan Allah. Jadi tidak ada berujuk kepada tempat sedikit pun. Itu baru rasa, diumpamakan kepada rasa. Belum lagi pertanyaannya, apa kerja Allah? Pokoknya ada 4 pertanyaan ketika itu. Keempat-empatnya Imam Abi Hanifah selesai menjawabnya. Maka Imam Abi Hanifah itu disebut dengan Imamul A'zam. Imamul A'zam karena di sisi usia memang beliau lebih tua dibandingkan Imam Maliki. Imamul A'zam karena Imam Abi Hanifah banyak membuat orang-orang sekuler ketika itu bertaubat. Cerdas sekuler dulu pada sekuler kini. Sekuler kini itu terlampau bongak dulu. Lebih parah dulu lagi cerdasnya. Tengok Imam Dahri. Akal memang dia mainkan. Teman-teman liberal sekarang ini bukan apa lagi. Ini masih baru sarok-sarok kuaci lah gitu. Dulu lebih parah lagi sekuler-sekuler dulu. Liberal dulu bisa tobat oleh Imam Al-Ghazali. Bisa tobat oleh Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Maka Imam Ghazali walaupun beliau orang sufi yang katanya lemah dalam bidang hadis, tapi berapa banyak orang-orang sekuler yang dibuat taubat. Orang-orang liberal taubat di bawah tangannya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu dia. Jadi kata Imam Al-Ghazali, berdebat sebisa mungkin dihindarkan. Kenapa? Karena akan merusak dan menyakiti kepada lawan kita tadi. Lawan maksudnya kepada orang yang mukhatab kita tadi. Maka jauhi. Wa tajhilul lahu, dan kita akan menganggap orang lebih bodoh daripada kita. Kalau sudah berdebat, orang tu bodoh aja gitu. Kemudian kita akan keluar bahasa cacian dan hinaan. Kita meremehkan orang. Itu ya. Kalau berdebat jangan kita apa pula lagi merasa diri kita lebih rendah daripada orang. Tak, pasti kita akan menyombongkan diri sedikit dan menganggap orang lemah. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Akhirnya sombong. Wa fi sana'u ala nafsi, banyak memuji diri kita sendiri. Dan kau lama kau lihat Timur Tengah hebat dan kau memuji diri lebih banyak. Wa tazkiyah, kemudian membersihkan diri, kemudian lebih mengatakan diri kita lebih cerdas dibandingkan orang. Itu yang tak boleh. Maka oleh karena itu, disitulah bahawa hendaklah seseorang untuk menjauhi daripada jidal atau berdebat. Dah jam berapa? Masih ada waktu. Dia PPKM sampai berapa? Jam berapa baru mulai start dah? 10 masih bisa lah. InsyaAllah. Jadi fa innaka la tumari safi. Maka oleh karena itu Imam Ghazali mengingatkan, jangan engkau berdebat dengan si safih. Safih ini orang bodoh. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Maka kata beliau, berdebat dengan orang yang bodoh tidak akan berjumpa oleh engkau akan suatu kebaikan kecuali engkau akan merasa sakit. Maka tengok dulu kawan berdebat waktu tadi.
seukuran tak dengan kita. Tapi kalau enggak ada, kalau dua hadis yang dia hafal kullu bid'atin dalalah itu ke itu aja, nyancak je berdebat baca dia lagi. Makanya sebelum berdebat tanya dulu, Ustaz ada berapa hadis yang hafal Ustaz? Tanyakan dulu. Karena nanti takutnya ketika berdebat tak diamalkan oleh Nabi. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Habis itu je diulang dia balik. Itu diulang balik. Berarti berdebat dengan orang bodoh kita. Tapi kalau dia agak menguasai 100 atau 200 hadis, itu okey-okey saja. Ya. Tapi kalau sedikit-sedikit tak diamalkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiba kasus cik lain. Itu je hadis yang dibaca. Itu hadis itu yang baca ini. Maka kata kawan kami, itu passwordnya tu katanya. Itu passwordnya. Jadi kalau nampak dia ceramah, itu mukaddimahnya. Berarti itu ustaz itu. Jadi ketika saya khutbah, itu pula saya baca dalam khutbah saya, dikira pula oleh dia saya ni bagian dari dia. Jadi kata dia, mantap ni khatibnya, mantap ni. Rupa di pas pertengahan khatib, wah boy kena bantai. Jadi ada mereka yang, ini mantap ni kata dia. Ini sama dengan kita ni khatib ni. Ini salaf ni. Dia kan salaf ni. Salaf ubek kata-gatal. Salaf. Salaf ubek kata-gatal. Ini kita ni ustaz ni khatibnya salaf ni. Rupanya pas di pertengahan khutbah pakai Sayyidina rupa. Enggak jadi ni kata dia. Jadi ada yang komentar ke saya, Ustaz, itu kan mukaddimah yang sering dibaca oleh Wahabi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadin Sayyidina Muhammad. Kenapa itu Ustaz baca Ustaz? Itu kan punya mereka. Enggak, itu punyanya Rasulullah, punyanya Nabi Muhammad. Itu kan biasanya mereka yang baca, justru mereka biasa membaca, kita baca pula. Biar mereka duduk enak, santai mereka mendengarkan khutbah, walaupun di pertengahan khutbah kena bantai. Jadi khusyuk mereka awalnya, mantap. Tengoklah antum. Muqaddimah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, wa khairul hadin Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdasatuha, wa kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kan hadis mereka itu tu. Mantap ni, rupanya tiba di tengah-tengah khutbah kena hajar mereka. Itulah. Jadi punya mereka sekali-sekali kita pakai juga, tapi untuk menghantam mereka begitu ni. Jadi kalau dengan orang bodoh, si safi, hindarkan berdebat. Hindarkan. Begitu juga kita di sehari-hari kita tengok kawan tadi kadang ada yang memang agak agak egonya saja. Dia tak bisa menerima kebenaran. Tak usah debat dengan dia. Rusak kita nanti dibuatnya. Setelah kita berpisah daripada dia, rusak nanti. Kita pun rusak, dia pun rusak. Lebih bagus kita hindarkan. Dan berdebat, jangan engkau berdebat dengan orang alim, kecuali akan membuat engkau bertambah segan. Dengan orang bertambah benci, bertambah jauh. Begitu dia. Kalau dengan orang yang santun, kita akan bertambah jauh. Ya, karena kita segan lagi berjumpa dengan dia. Setiap jumpa dia agak santun dengan kita. Tadi wala bakar-bakar orang jadinya. Itu segan wala kan? Hindarkan itu. Wa yakin alaika, dan akan merasa dendam engkau di hati engkau. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man taraka, siapa yang meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtil, walaupun dia yang salah, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Dia jelas salah. Kita salah kita. Tapi kita tinggalkan perdebatan itu. Tak mau kita untuk berdebat. Maka Allah bangunkan rumah untuk kita di surga. Wa raddal jannah. Kemudian Allah sediakan tempat bagi dia daripada surga. Wa man taraka, dan siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa muhaqqun, dan dia orang yang benar. Dia benar. Tapi dia tetap mengalah. Dia tinggalkan perdebatan itu. Banallahu baitan fil a'lal jannah. Allah bangunkan rumah untuknya di atas surga. Ada pula lagi di atas surga itu dia. Yang maksudnya di atas surga dari surga yang pertama tadi, surga yang kedua di atas surga yang pertama. Wala yanbaghi, dan tidak sewajarnya bagi seseorang bahwa dia menghardik atau menyepelekan saudaranya, atau mengolok-olokkan saudaranya, atau engkau mengolok-olokkan engkau akan syaitan. Seperti engkau berkata azharal haq, engkau adalah hak, lawan olehmu akan syaitan. Hinakan olehmu akan syaitan.
karena syaitan itu memang akan hina dia selama-lamanya. Jadi ketika kita kepada kawan, hancak engkau lawan nyonya setan tu kata kita ke kawan. Tu tak elok itu. Dan kata kita kepada teman kita, ini tu setan tu, hajar aja lah taruh itu nak apa tu dah kata. Setan tu harus kita basmi kata dia. Maka itu tidak dibolehkan. Fala takun taqhataka lisyaitan, dan jangan engkau sampai menjadi bahan tertawa daripada syaitan karena engkau telah mengikuti daripada hawa nafsumu bitariqin nasihatil khafiyah la bitariqil mumarah. Jadi kita ni hendaklah sesama kita saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah, tidak untuk saling caci mencaci di antara kita.